Puji Tuhan, pada malam hari ini kita kembali lagi dalam program motivasi rohani dalam renungan malam. Judul kita pada malam hari ini adalah Dua Jalan. Dengan ayat tema terambil dalam kitab Matius 7 ayat 13 dan 14 berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudaraku, jalan-jalan ini berbeda, terpisah dan di arah yang berlawanan. Yang satu menuju kepada kehidupan kekal, yang lain menuju kematian. Juga terdapat perbedaan antara orang-orang yang menempuh jalan itu. Satu jalan lebar dan mulus, yang lain sempit dan sukar untuk ditempuh. Begitu pula kelompok yang menempuhnya bertentangan dalam hal tabiat, kehidupan, berpakaian, dan percakapan mereka. Mereka yang mengadakan perjalanan di jalan sempit sedang membicarakan sukacita dan kebahagiaan di akhir perjalanan. Air muka mereka seringkali sedih, namun bercahaya dengan sukacita yang suci. Seorang yang sedih dan mengenal kesedihan membuka jalan itu bagi mereka dan menempuh jalan itu sendiri. Para pengikutnya melihat jejak kakinya dan terhibur. Tuhan melewatinya dengan aman, begitu pula mereka jika mereka mengikuti Dia. Bagaimana dengan di jalan yang lebar? Di jalan yang lebar, semua sibuk dengan pakaian dan kesenangan mereka di perjalanan. Mereka dengan bebas bersukaria dan bergembira, dan tidak memikirkan akhir perjalanan mereka tentang kehancuran tertentu yang menantikan mereka. Setiap hari mereka semakin dekat dengan tujuan mereka, namun mereka dengan mabuk terus melaju lebih cepat dan lebih cepat. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa begitu sulit menjalani kehidupan yang menyangkal diri dan rendah hati? Karena orang-orang yang mengaku Kristen tidak mati bagi dunia. Lebih mudah hidup bagi Kristus setelah mati bagi dunia. Mereka menginginkan sebisa mungkin seperti dunia, namun juga ingin dianggap sebagai orang Kristen. Beberapa orang seperti itu berusaha mencari jalan lain. Dunia menarik mereka. Mereka menemukan cukup banyak hal untuk menyibukkan pikiran mereka dan tidak memiliki waktu untuk bersedia bagi surga. Saudaraku, orang muda maupun orang tua yang mengabaikan pelajaran Alkitab dan tidak membuatnya sebagai aturan hidup mereka. Buku itu penting, yang olehnya mereka akan dihakimi, namun jarang dipelajari sama sekali. Cerita-cerita yang tak penting seringkali dengan rajin dibaca, sementara Alkitab dilewatkan dan diabaikan. Satu hari akan tiba ketika semua kemauan ingin sepenuhnya diperlengkapi oleh kebenaran sederhana dari firman Allah. Saudaraku, ketika kebenaran Alkitab mempengaruhi hati, hal itu menyebabkan satu keinginan untuk terpisah dari dunia seperti Tuhan. Mereka yang mengakrabkan diri dengan Yesus yang lemah lembut akan berjalan bersama dengan Dia. Maka pertanyaan sebagai penutup renungan kita pada malam ini,
Jalan manakah yang saya akan pilih? Apakah jalan yang sempit dan sukar? Ataukah jalan yang lebar dan mulus? Semoga kita yang mendengarkan memilih jalan yang sempit dan sukar karena ada Yesus di sana. Amin.